Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu pada proses pembuahan ganda. Ya, proses pembuahan ganda yang terjadi pada jenis tumbuhan Angiospermae. Nah, proses pembuahan itu diawali dengan peristiwa penyerbukan atau jatuhnya polen ke stigma. Ya, polen itu sama dengan serbuk sari, stigma itu adalah kepala putik. Jadi nanti kita akan bahas lagi tentang struktur bunga. Nah, polen yang jatuh pada stigma ini kita kenal istilah polinasi atau penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini dalam proses perkembangannya, serbuk sari yang jatuh pada kepala putik dia akan berkembang membentuk buluh serbuk sari. Jadi dia akan memanjang di dalam tangkai putik. Ini memanjang, ya. Nah, ini yang kita kenal dengan buluh serbuk sari. Nah, gimana prosesnya? Di dalam buluh serbuk sari itu terjadi pembelahan sel dari satu sel menjadi 3 sel. Ini ibu gambarkan seperti ini, 3 sel. Kemudian di sini di dalam ovari itu juga terjadi proses pembelahan sel, di mana satu sel menjadi 8 sel. 3 sel di atas, 2 sel di tengah, dan 3 sel di bawah. Dengan satu sel yang di tengah ini ukurannya lebih besar. 3 sel pada kutub yang ini kita sebut sebagai kutub kalaza. Ini adalah kutub mikrofil. Jadi ini kutub kalaza, ini kutub mikrofil. Nah, nanti buluh serbuk sari ini akan menuju ke kutub mikrofil. Nah, kita harus tahu dulu apa saja sel-sel yang terdapat pada buluh serbuk sari dan pada ovari. 2 sel ini kita kenal dengan istilah inti generatif. Kita boleh sebut ini inti generatif 1, ini boleh sebut inti generatif 2 atau kebalikannya. Sedangkan yang di depannya adalah inti vegetatif. Untuk apa inti generatif? Inti generatif itu berfungsi dalam proses pembuahannya. Sedangkan inti vegetatif dia hanya sebagai penunjuk jalan untuk bertemu dengan inti generatif untuk bertemu dengan bagian lain yang akan dibuahinya. Nanti setelah ada proses pertemuan, ya inti vegetatifnya lisis atau hilang. Nah, ini 3 inti pada kutub kalaza, ini kita kenal sebagai inti atau antipoda sel, ya, sel antipoda, inti sel antipoda. Sedangkan 2 ini adalah sel sinergit. Sel sinergit ini yang mengapit ovum. Ya, jadi ovum itu diapit oleh sel sinergit. Nah, sekarang di mana letak proses pembuahan gandanya? Di sini. Katanya tadi pembuahan ganda terjadi 2 kali pembuahan. Pembuahan pertama itu kalau inti generatif 1, anggaplah ini 1 ya, ini 2, inti generatif 1 bertemu dengan ovum. Ya, ovum. Ini akan menjadi embrio. Sedangkan pembuahan kedua kalau inti generatif 2 ketemu dengan, oh iya, ini tadi lupa. Yang 2 ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Inti kandung lembaga sekunder. Ini akan menjadi endosperm. Nah, endosperm itu sama dengan cadangan makanan. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya kita tahu buah mangga itu endospermnya adalah daging buahnya yang kita makan. Sedangkan embrionya itu adalah bijinya, ya, atau peloknya. Nah, jadi proses pembuahan ganda itu akan menghasilkan bagian buah yang seperti itu. Ya, pembuahannya terjadi 2 kali.